Hanya berselang sepekan, LRT Jabodebek kembali mengalami gangguan operasional di lintas Cawang Taman Mini. Kejadian ini membuat penumpang panik. Penumpang yang berangkat dari stasiun LRT Harjamukti tujuan Cawang ini resah karena LRT Jabodebek yang mereka tumpangi mengalami gangguan operasional pada lintas Cawang Taman Mini. Informasi yang mereka terima, LRT TS 31 Cibubur Line yang berada di peron 3 tujuan Duku atas Harjamukti mengalami gangguan akibat sistem pengereman rusak. Total ada 181 penumpang yang akhirnya dibawa kembali ke stasiun Cawang untuk melakukan pemindahan ke Transit 13 untuk melanjutkan perjalanan ke Harjamukti. Saat ini LRT tujuan Harjamukti dialihkan ke peron 1 bergantian dengan jalur Bekasi. Sementara PT KAI dan Inka sedang melakukan pemeriksaan dan perbaikan atas kendala ini. KAI menyampaikan permohonan maaf atas kendala pada perjalanan LRT Jabodebek pada hari Minggu tanggal 2 November 2025 pukul 10.22 waktu Indonesia Barat dengan nomor perjalanan 42 relasi Duku Atas Beni menuju Harjamukti. Sebelumnya gangguan perjalanan LRT Jabodebek juga terjadi pada Sabtu 25 Oktober 2025 lalu di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Viral di media sosial, seluruh penumpang dievakuasi dengan berjalan kaki di atas lintasan jalan setinggi 12 meter. Pengelola LRT Jabodebek mengatakan ada permasalahan pada kelistrikan hingga menyebabkan seluruh lintasan pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara waktu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kerangka manusia ditemukan di gedung yang terbakar di Kuitang saat kerusuhan Agustus lalu. Polisi cek DNA 2 kerangka demi memastikan kedua jasad merupakan 2 korban hilang saat demo berujung kericuhan pada Agustus lalu. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki penemuan 2 kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar dan tidak dapat dikenali di kantor administrasi lantai 2 gedung ACC di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Kedua kerangka manusia tersebut kini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan forensik lebih lanjut termasuk pengambilan sampel DNA. Identitas kedua kerangka manusia tersebut diperkirakan baru bisa diidentifikasi pada Rabu mendatang. Menurut polisi, temuan jasad tersebut berawal ketika tim teknisi sedang memeriksa kondisi konstruksi bangunan untuk direnovasi. Saat ditemukan, kedua jenazah dalam kondisi tertimbun plafon yang terbakar dengan kondisi sebagian tubuh hangus. Kedua jasad yang terbakar ini dihubungkan dengan 2 pria yang dilaporkan hilang oleh Kontras usai unjuk rasa rusuh pada Agustus 2025. Untuk memastikan identitas korban, saat ini polisi telah melakukan tes DNA. Meski memastikan tidak ada laporan hilang ke pihak polisian, namun polisi bakal mencocokkan kedua korban dengan laporan orang hilang yang dilaporkan lembaga lain. Sementara, sejumlah saksi baik dari pekerja yang menemukan kedua kerangka maupun petugas keamanan gedung telah diperiksa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Akibat tingginya debit air hingga kini Tanggul Baswedan di Jatipadang, Jakarta Selatan belum kunjung diperbaiki. Karung-karung pasir diletakkan di sekitar tembok jebol untuk menekan debit air sebagai solusi sementara. Banjir akibat jebolnya Tanggul Baswedan dengan ketinggian 40 hingga 60 cm masih menggenangi permukiman warga RT 03 RW 06 Jatipadang, Jakarta Selatan. Tingginya debit air membuat tanggul belum diperbaiki hingga kini. Meski demikian, petugas berupaya mengurangi debit air yang masuk ke permukiman dengan meletakkan karung-karung pasir di sekitar tembok tanggul yang jebol. Sementara akibat bencana banjir tersebut, beberapa warga mulai terserang gatal-gatal. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kelurahan Jatipadang telah membuka posko kesehatan untuk mengobati warga terdampak.
Banjir yang menggenang menyebabkan warga sekitar sulit beraktivitas. 2 rumah yang dilaporkan rusak akibat genangan banjir yakni di RT 003 dan RT 004. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa Laksana, Anyus melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi, kita bergabung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Tanggul Baswedan Jati Padang. Ya, Salam, apakah tanggul sudah diperbaiki pada hari ini? Ya, David dan juga pemirsa, hingga saat ini sejumlah warga yang berada di kawasan RT 10 RW 06 di Jati Padang, Jakarta Selatan ini masih terendam banjir akibat tanggul Baswedan yang jebol pada hari Kamis kemarin, di mana saat ini ketinggian air ini masih mencapai kurang lebih 10 cm. Tentu berbeda memang situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin yang memang untuk ketinggian air ini masih mencapai 40 hingga 60 cm. Dan kalau kita lihat secara seksama, memang saat ini sejumlah warga saat ini sudah melakukan bersih-bersih ya, karena memang banjir kali ini turut membawa material seperti sampah dan juga lumpur yang memang ukuran lumpurnya sendiri pun ini berukuran cukup tebal. Dan memang kalau kita perhatikan secara seksama juga, David dan juga pemirsa, saat ini merupakan salah satu rumah warga yang terdampak yang memang ini lokasinya langsung berhadapan dengan tanggul Baswedan yang jebol pada hari Kamis kemarin, di mana saat ini pada pagi hari tadi juga sudah dibangun untuk tanggul darurat yang memang ini dibangun oleh petugas PPSU yang juga turut dibantu oleh petugas dari suku dinas sumber daya air dari Jakarta Selatan yang juga turut dibantu oleh warga begitu untuk menutup dari tanggul yang memang ini sifatnya hanya sementara ataupun juga untuk sifatnya darurat yang memang dikhawatirkan jika nantinya turun hujan kembali, ini bukan tidak mungkin nantinya debit air akan kembali lebih tinggi dan akan lebih menggenangi kawasan rumah warga yang berada di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan ini. Nah, kalau kita perhatikan juga David dan juga pemirsa, ini merupakan salah satu tadi dari upaya berjibaku yang dilakukan oleh sejumlah warga yang juga turut dibantu oleh petugas kebersihan dari PPSU maupun juga dari suku dinas sumber daya air Jakarta Selatan yang turut berjibaku membantu di kawasan rumah-rumah warga yang berada di kawasan sekitaran sini maupun juga untuk rumah ibadah ataupun juga sekolah, taman kanak-kanak yang juga terdampak akibat terendam banjir yang terjadi pada hari Kamis kemarin, yang memang saat ini dari warga sendiri juga sedang melakukan upaya bersih-bersih, karena memang tadi yang sudah kami sampaikan saat ini, meskipun saat ini debit air ini juga sudah mulai surut dan juga cuaca pada hari ini juga sudah mulai cukup cerah, bukan tidak mungkin nantinya jika mulai kembali hujan, terlebih juga saat ini sudah memasuki masa musim penghujan, bukan tidak mungkin nantinya air akan kembali lebih tinggi. Yang dikhawatirkan oleh warga adalah kembali terjadinya banjir yang tentunya ini sangat dikhawatirkan oleh warga di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan ini. David. Ya, kita berharap segera diperbaiki tanggul tersebut. Terima kasih Salam Pulungan sudah berbagi bersama kami.